Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahid. Dikisahkan dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi bahwa pada malam Jumat Saleh Al-Mursi pergi ke Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Di tengah perjalanan ia melewati perkuburan dan berdiri sejenak sampai fajar datang. Saat fajar datang, ia pun melaksanakan sholat seperti biasa. Namun usai sholat, ia merasakan kantuk yang luar biasa hingga akhirnya tertidur. Saat tertidur, Saleh melihat para penghuni kubur dalam muqarabah yang ia lewati tadi berhamburan keluar dengan berpakaian putih. Mereka mereka duduk bergerombol sambil bercerita. Namun dalam mimpinya itu, Saleh menyaksikan ada satu pemuda yang berpakaian lusuh yang duduk sendiri dan terlihat sedih. Tidaklah kemudian Saleh Al-Mursi menyaksikan sekelompok orang yang bergerombol itu mendapatkan piring yang ditutupi sapu tangan. Setiap orang mendapatkan jatah satu piring. Pemuda yang terlihat bersedih tadi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ia pun pergi dan masuk ke dalam kuburannya. Saleh Al-Mursi bergegas memburu tadi untuk sesuatu yang menimpanya. Wahai hamba Allah, aku melihatmu sangat bersedih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Tanya Saleh kepada pemuda tersebut. Wahai Saleh, apakah kamu melihat piring-piring yang dibagikan? Jawab pemuda itu yang ditanyakan oleh Saleh. Pemuda tadi menceritakan bahwa piring-piring tersebut merupakan piring kiriman dari orang yang hidup untuk orang yang telah wafat. Dikatakan, setiap orang hidup yang bersedekah dan berdoa ditujukan untuk orang yang sudah wafat, maka doa dan sedekah itu akan disampaikan kepada ahli kubur setiap hari Jumat dalam bentuk piring. Aku adalah orang asing yang berasal dari negeri Hindia dan berniatkan melaksanakan ibadah haji bersama ibuku. Namun sayangnya ketika baru sampai di Basrah, aku meninggal dan dikuburkan di sini. Pemuda itu menceritakan bahwa beberapa waktu setelah ia wafat, ibunya menikah lagi dan sibuk dengan suami barunya hingga melupakan sang pemuda yang tiada lain adalah anaknya atau anak kandungnya. Ibuku tidak pernah berdoa bersedekah untukku, seakan-akan dia tidak punya anak. Sungguh dunia telah membuatnya lalai. Di mana, kata si Sahih tadi, di mana alamat ibumu? Tanya Sahih, yang langsung jawab pemuda itu dengan alamat lengkap. Saleh Al-Mursi kemudian terbangun dan langsung berangkat menuju alamat yang disampaikan oleh pemuda yang ada dalam mimpinya itu. Sampai saat di rumah ibunya, Saleh Mursi membuka dialog dengan sebuah pertanyaan, apakah kamu punya seorang anak? Kata ibu tersebut, tidak, jawab perempuan yang menjadi ibu pemuda tersebut. Tidak lama kemudian Saleh mengulangi pertanyaan rupa, kamu punya seorang anak? Sebelum menjawab pertanyaan, perempuan itu menghela napas yang cukup panjang. Saya punya anak tapi sudah meninggal dunia semasa hidupnya. Kemudian si Saleh tadi menceritakan kejadian anaknya tersebut. Maka ibu itu kemudian menangis sampai air matanya bercucuran setelah mendengar cerita Saleh Al-Mursi yang bermimpi bertemu dengan anak dari ibu itu. Anak itu adalah darah dagingku. Perutku menjadi tempatnya dulu. ASI dariku menjadi makanan dan minumannya. Dan pangkuanku menjadi tempat duduknya, kata sang ibu sambil menangis. Tidak lama kemudian ibu
itu memberikan 100.000 dirham dan meminta Sahih Al-Mursi agar disedekahkan untuk anaknya. Ya Allah, setelah ini aku tidak akan melupakannya dan akan selalu bersedekah dan berdoa untuknya di sisa umurku, kata sang ibu. Sahih Al-Mursi kemudian pamit dan melaksanakan amanat ibu dari pemuda itu. Bersedekah 1.000 dirham untuk anaknya. Pada hari Jumat berikutnya, seperti biasa, Sahih berangkat menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Kejadian sebelumnya ternyata terulang kembali. Sahih tertidur usai melaksanakan sholat. Saat tertidur, Sahih kembali melihat ahli kubur yang berhamburan keluar dan bertemu lagi dengan pemuda yang sebelumnya lusuh dan bersedih. Namun kali ini pemuda tersebut berpakaian putih dengan sangat bahagia. Wahai Sahih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sesungguhnya hadiah sedekah 1.000 dirham telah sampai kepadaku, katanya. Sobat channel setia Majelis Pencinta Al-Quran Asy-Syarif, itulah kisah ahli kubur yang mendapatkan kiriman hadiah dari ibunya yang masih hidup. Mudah-mudahan kita selalu mengirimkan bacaan-bacaan kita yang kita sengaja hadiahkan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu saja, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.